Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita masuk dalam saat teduh. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita satukan kerinduan kita. Kita satukan hati kita. Kita masuk dalam penyembahan. Mari jemaat sekalian, kita menyembah Kristus, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari kita satukan hati jemaat sekalian. Hatiku mau menyembah-Mu Yesus, Tuhan, Raja di atas segala raja. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku rindu melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ya Roh Kudus, lawatlah umat-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku
dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, ku sembah kau. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Kau ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. 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 Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas lawatan-Mu. Kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau Yesus, Tuhan dan Raja kami. Saat ini kami bersujud, kami hadir di hadirat-Mu, memohon ampun atas dosa-dosa kami. Kiranya kasih, kemurahan dan pengampunan-Mu ya Tuhan, yang menjernihkan hati kami yang ternoda ini. Ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Mari jemaat sekalian, di hari Minggu ini, di dalam ibadah kali ini, kita kembali, kita naikkan pujian, kita pujikan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang merancang, Tuhan yang memimpin semua jalan kehidupan kita. Puji Tuhan Raja dan Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan karena Dia penebus yang kekal. Mari kita menghampiri tahtanya, memuji dan menyembahnya. Puji Tuhan yang memerintah semesta alam. Kau dilindungi di bawah naungan sayapnya. Hai lihatlah, Ia mendengar doamu, memimpin jalan hidupmu. Puji Tuhan yang memerintah semesta alam. Puji Tuhan yang memerintah semesta alam. Kau dilindungi di bawah naungan sayapnya. Hai lihatlah, Ia mendengar doamu, memimpin jalan hidup. Hai lihatlah, hai lihatlah, Ia mendengar doamu, memimpin jalan hidupmu. Amin. Jemaat sekalian, di dalam masa pandemi ini, ketika saya bangun di pagi hari, saya selalu mengucap syukur betapa indahnya kehidupan, betapa indahnya kasih dan anugerah Tuhan. Saya yakin dan saya juga yakin bahwa saudara sekalian juga merasakan hal yang begitu indah demikian. Dengan nafas dan berkat kehidupan ini, dengan anugerah kasih Tuhan, menjadi satu pertanyaan bagi kita semua. Apakah
kita hanya mau berdiam diri saja di rumah. Rasanya akan menjadi lebih berharga jika anugerah dan berkat kehidupan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa menuliskan kembali cerita kehidupan kita menjadi lebih indah. Menjadi lebih indah jika kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang berdampak bagi keluarga, bagi gereja, dan juga bagi dunia. Mari jemaat sekalian, kita angkat satu pujian. Kita serahkan seluruh hidup kita ke mezbah kudus Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk terus dibentuk menjadi saluran berkat-Nya. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya yang kudus. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan
rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Dan Tuhan, kami menyerahkan agar diri kami, hati kami, pikiran kami fokus hanya untuk mendengarkan dan mengetahui firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami dapat menjadi pendengar firman Tuhan, memiliki telinga sebagai seorang murid dan mau menyimpan firman Tuhan dalam hati serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon Roh Kudus, tolong kami, pimpin dan sertai kami, baik jemaat maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan yang akan menguraikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, damai sejahtera untuk kita semua. Saya berharap Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun keadaan Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu tetap dapat merasakan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta penyertaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah minggu kelima di bulan Agustus. Dan kita akan sama-sama saat ini merenungkan sebuah tema dan nats yang sudah disiapkan oleh Sinode GKIM. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kitab Lukas. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk membuka kitabnya masing-masing. Lukas pasal yang keempat, ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Lukas 4, ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Mari kita akan membaca bagian ini secara bersama-sama. Ke-6 ayat ini kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya.
Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpannya dalam hati, dan mau melakukan firman Tuhan. Jemaat sekalian, kurang lebih 500 tahun yang lalu, lahirlah seorang reformator gereja yang bernama John Calvin. Ketika kita membaca sejarah hidup dari Calvin, maka kita akan mendapatkan catatan mengenai kegelisahan hatinya. Kegelisahan hatinya akan apa? Akan keadaan yang saat itu sedang terjadi di kota Jenewa. Kegelisahan hati Calvin ketika melihat kondisi kota Jenewa yang kacau, serta kita akan melihat catatan dari kehidupannya tentang perjuangan Calvin yang luar biasa di tengah-tengah kondisi tersebut. Dia bukan hanya menghadapi masalah filosofis, teologis, tetapi juga dia melihat berbagai permasalahan kehidupan sosial yang aktual dan nyata saat itu terjadi. Calvin melihat adanya perbuatan-perbuatan yang tidak adil di tengah masyarakat Jenewa saat itu, sehingga memperlebar kesenjangan yang ada. Satu pertanyaan yang penting yang dilontarkan oleh Calvin ketika ia memulai perjuangan mewujudkan keadilan sosial. Calvin mempertanyakan hal ini. Mengapa realitas hidup di tengah masyarakat jauh berbeda dari idealisme sosial Kristen? Saya ulang pertanyaannya, mengapa? Calvin mempertanyakan, mengapa realitas hidup di tengah masyarakat jauh, kenyataannya jauh dari idealisme sosial Kristen? Padahal di sana ada gereja. Padahal di sana ada orang-orang Kristen. Padahal saat itu gereja hadir di tempat itu. Gereja mestinya yang pertama dan yang utama bergerak di garis depan dalam melawan kekacauan, dalam melawan ketidaktertiban. Harusnya gereja berada di garis depan dalam melawan ketidakadilan. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan Calvin menemukan jawabannya. Satu jawaban yang cukup ironis. Dia menemukan jawabannya. Celakanya justru saat itu di dalam gereja sendiri semua kekacauan itu bermula. Ironis bukan? Gereja yang seharusnya paling pertama bergerak di garis depan dalam melawan kekacauan dan melawan ketidakadilan, tetapi justru di dalam gereja terdapat kekacauan dan ketidakadilan. Ketika melihat kekacauan di dalam gereja, Calvin mengatakan, hampir tak ada tatanan yang tersisa, sehingga tidak ada pengharapan bagi terwujudnya keadaan sosial yang ideal. Pernyataan yang pesimis bukan? Tetapi apakah kemudian Calvin hanyut dan tetap pesimis? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara. Dalam kondisi tersebut dia menetapkan prioritas utama panggilan hidupnya. Dengan semboyan yang kita kenal, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Yang artinya gereja direformasi dan selalu mereformasi. Calvin mengadakan reformasi bukan hanya secara spiritual di dalam gereja, tetapi juga secara sosial di luar gereja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepedulian sosial sudah sejak awal diteladankan oleh Tuhan Yesus dan para rasul, serta menjadi jiwa dari gereja mula-mula. Seperti yang tercatat di dalam kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul.
Untuk saat ini mari kita melihat dari nats yang sudah kita baca tadi. Lukas 4 ayat 16 hingga yang ke-21. Di ayat yang ke-16 dikatakan demikian, ia Tuhan Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ia Tuhan Yesus datang ke Nazaret dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Bapak Ibu Saudara, Kristus selama dia ada di dunia ini sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Ia memberikan teladan kepada kita untuk menggunakan waktu yang ada dengan baik. Ketika saatnya beribadat dia hadir, dia datang. Ketika waktunya Sabat dia datang ke rumah ibadat. Yang biasa dilakukan adalah membaca firman Tuhan, menguraikannya, menerapkan firman itu, lalu mendisiplinkan kerohanian setiap jemaat. Ia memberikan teladan ketika memang seharusnya beribadat, dia datang ke rumah ibadat. Di hari Sabat tempat yang benar untuk beribadah adalah rumah ibadat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika nanti kelak kita diberikan kesempatan kembali untuk hadir beribadat bersama-sama di rumah ibadat kita ini, di rumah Tuhan ini, mari datanglah bersama-sama, datanglah beribadat ke rumah ibadat. Lalu kemudian Tuhan Yesus menerima kitab yang diberikan kepadanya, yaitu kitab Nabi Yesaya, dan menemukan nats yang berbunyi, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jemaat sekalian, kalimat Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku dan mengutus aku. Jemaat sekalian, kalimat tersebut merujuk kepada peristiwa turunnya Roh Kudus dalam rupa burung merpati saat Tuhan Yesus dibaptis. Pengurapan itu merupakan bukti utama atas statusnya sebagai Mesias yang diutus oleh Allah. Setelah pengurapan saat pembaptisan tersebut, maka Tuhan Yesus memulai pelayanannya sebagai pribadi yang peduli dalam keadaan sosial orang-orang di sekitarnya. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita melihat pekerjaan yang dilakukan atau pelayanan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yaitu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kata miskin di sini menggunakan bahasa Yunani ptokos. Sangat miskin, bagaikan seorang pengemis yang apabila tidak ditolong, ia tidak bisa hidup, ia akan mati. Tuhan Yesus akan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, yaitu mereka yang miskin di dunia ini, yang diremehkan oleh ahli-ahli Taurat saat itu, mereka yang miskin di dunia ini, yang dianggap tidak pantas untuk menerima pengajaran, mereka yang miskin di dunia ini, yang selalu mendapatkan penghinaan. Selain itu Tuhan Yesus akan memberitakan kabar baik kepada mereka yang miskin rohani. Kepada mereka yang sungguh-sungguh berduka atas dosa. Mereka yang menyadari keberdosaannya. Kepada merekalah Tuhan Yesus akan menyampaikan kabar baik, yaitu Injil. Injil keselamatan yang dapat memberikan kebebasan kepada mereka yang berduka atas dosa. Injil
kabar baik yang akan memberikan kepada mereka kebebasan, kepada mereka yang tertawan di dalam keberdosaan mereka. Kabar baik akan disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka yang tertindas atau berada di bawah tekanan rasa takut akan murka Allah. Tuhan Yesus akan memberitakan kabar baik ini, bahwa Ia akan melepaskan orang-orang berdosa dari ikatan dosa. Tuhan Yesus akan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jemaat sekalian, di dalam kitab Lukas ini, kita dapat melihat pelayanan Tuhan Yesus ketika Ia mengajar Injil dan melakukan pelayanan yang menunjukkan kepada kita bahwa Ia peduli akan keadaan sosial dari orang-orang di sekitarnya. Salah satu contoh yang mungkin kita ingat, satu kisah Zakheus. Mungkin kita sering atau pernah mendengarnya ketika kita sekolah minggu, pernah mendengarnya ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan di dalam khotbah minggunya. Mungkin kita masih teringat akan kisah Zakheus ini. Siapakah dia? Dialah orang yang disisihkan. Dialah orang yang diabaikan. Mengapa? Saat itu wajar Zakheus diabaikan, disisihkan karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Dia bekerja sebagai pemungut cukai yang saat itu memiliki pandangan yang negatif. Masyarakat saat itu memiliki pandangan yang negatif terhadap pemungut cukai karena mereka seringkali mencekik ekonomi orang-orang sebangsanya demi menyenangkan penjajah Romawi dan demi kemakmuran dirinya sendiri. Tapi Zakheus yang disisihkan, Zakheus yang diabaikan oleh orang-orang sebangsanya, tapi Tuhan Yesus peduli kepada Zakheus. Dia peduli dengan Zakheus yang tersisihkan dan terabaikan itu. Setelah perjumpaannya Zakheus dengan Tuhan Yesus, saat itu juga terlontarlah kata-kata yang luar biasa dari Zakheus. Dia katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Keselamatan yang dimiliki Zakheus secara praktis terlihat pada keinginannya untuk membagikan sebagian hartanya kepada yang miskin. Contoh kepedulian Tuhan Yesus lainnya adalah dapat dilihat di dalam Lukas 7 ayat 11 hingga ke-17. Kisah di mana Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak muda di Nain. Tuhan Yesus peduli kepada seorang janda yang anak laki-laki satu-satunya meninggal. Tuhan Yesus membangkitkan anak tersebut. Dalam bagian lainnya yang juga dicatat oleh Lukas, dalam berbagai kesempatan Tuhan Yesus memerintahkan untuk memberikan sedekah kepada orang miskin. Pada saat dia menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat atas kemunafikan mereka, Tuhan Yesus mengingatkan agar mereka memberikan sedekah kepada orang miskin. Ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya supaya tidak perlu khawatir saat menjalani hidup, Tuhan Yesus mengingatkan juga mereka untuk memberikan sedekah kepada orang miskin. Saat Tuhan Yesus mengajar seorang pemimpin muda yang mencari keselamatan, tetapi dia masih terikat dengan kekayaannya, Tuhan Yesus mengingatkan pemuda ini agar ia bersedekah kepada orang miskin. Terlihat Tuhan Yesus peduli kepada mereka yang papa. 2 contoh perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang kepedulian sosial. Yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Serta perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Inti pengajaran dari 2 perumpamaan ini adalah
bahwa Injil, kabar baik yang menjadi misi dari Tuhan Yesus, bukan sekedar kata-kata, bukan kata-kata semata, tetapi juga karya nyata. Inilah yang juga kemudian dituliskan oleh Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iman yang sejati pasti terwujud dalam karya nyata. Urapan yang diterima oleh Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia layak untuk melaksanakan tugas dan panggilan itu. Orang-orang yang ditunjuk oleh Allah untuk melaksanakan tugas pelayanan tertentu, mereka pun, kita pun akan diurapi oleh Allah. Sehingga kita dimampukan untuk menjalankan panggilan atau pelayanan tersebut. Di dalam kitab Kisah Para Rasul memulai catatannya dengan mengatakan bahwa para rasul dan orang-orang Kristen saat itu memulai pelayanan mereka setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Hal ini penting, dipenuhi oleh Roh Kudus. Merupakan penekanan yang menarik karena kalau kita bandingkan dengan pembacaan Lukas 4 tadi yang kita baca sama-sama, maka penulis Injil Lukas ingin menunjukkan bahwa ada rangkaian karya Roh Kudus yang sama, baik dalam diri Tuhan Yesus maupun murid-muridnya. Itu sebabnya kemudian kita dapat melihat dimensi sosial yang sangat kental, baik dalam pelayanan Tuhan Yesus, juga dalam pelayanan para murid. Komunitas gereja, orang Kristen yang mula-mula, menggunakan harta milik mereka untuk membantu mereka yang miskin, mereka yang papa. Itulah yang mereka lakukan dan juga mereka beritakan. Injil sebagai kabar baik yang utuh bukan hanya berdimensi spiritual, tetapi juga berdimensi sosial. Dan konsep ini juga Bapak Ibu pernah disampaikan oleh Rasul Yakobus, Rasul Petrus dan Yohanes kepada Paulus dan Barnabas di dalam Galatia 2 ayat 10. Saya bacakan untuk kita semua Galatia 2 ayat 10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Rasul Paulus katakan, hanya kami harus terus mengingat orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, para rasul, 3 rasul tersebut, Yakobus, Petrus, dan Yohanes, meminta kepada Paulus dan Barnabas agar mereka memperhatikan orang miskin atau orang yang berkekurangan. Dan Rasul Paulus mengatakan memang itulah yang dilakukannya. Memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan, Rasul Paulus katakan. Memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Itulah yang Rasul Paulus lakukan. Lalu bagaimana dengan Barnabas? Tentu jika Bapak Ibu Saudara melihat kisah para rasul, di mana di situ tercantum nama Barnabas, dialah tidak bisa diragukan lagi atau tidak perlu diragukan lagi, karena dalam catatan kehidupan gereja mula-mula, namanya disinggung, dicatat. Satu nama yang paling pertama peduli dengan keadilan atau keadaan sosial orang-orang di sekitarnya, yaitu Barnabas. Dia yang menjual ladang miliknya lalu meletakkannya di depan kaki para rasul. Jadi baik Paulus maupun Barnabas, mereka melakukan apa yang didorong atau diperintahkan oleh Rasul Yohanes Yakobus dan juga Rasul Petrus. Mereka melakukannya, Paulus dan Barnabas melakukannya. Jadi dari seluruh pembahasan di atas, kita dengan mudah dapat menyimpulkan Bapak Ibu Saudara, ada hal yang sama atau ada kesamaan baik di kitab Lukas maupun kitab Kisah Para Rasul. Di Injil Lukas dituliskan bagaimana anak Allah diurapi Roh Kudus dalam kehidupan sehari-harinya selama inkarnasi di dunia.
adalah pribadi yang peduli dengan keadaan sosial orang-orang di sekitarnya. Demikian pula di dalam kitab Kisah Para Rasul, gereja mula-mula orang Kristen saat itu dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka pun peduli, menyatakan kepeduliannya, dan kepeduliannya itu dinyatakan dalam tindakan. Mereka peduli dengan keadaan sosial orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, kita melihat catatan sejarah gereja di abad-abad selanjutnya. Orang-orang Kristen yang konsisten tetap mewujudkan kesejatian imannya dan hidup yang dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupan sehari-harinya melalui kepeduliannya terhadap keadaan sosial di sekitar. Maksud saya kepedulian keadaan sosial dari orang-orang di sekitarnya. Menurut catatan pada abad ke-5 dan ke-6, orang-orang Kristen memiliki pengaruh yang memungkinkan adanya perlindungan hukum bagi anak-anak pada zaman Kekaisaran Romawi yang sebelumnya tidak dianggap sama sekali. Demikian juga pada abad-abad selanjutnya, orang-orang Kristen berada di garis depan untuk membantu para janda, untuk membantu anak-anak yatim, membangun rumah sakit, menyediakan bantuan bagi korban bencana, mendirikan balai pengobatan dan bantuan bagi orang-orang miskin dan lain sebagainya. Jemaat sekalian, peranan gereja dalam mewujudkan keadilan sosial memang mengalami pasang naik dan surut. Pada tahun 2017 ada gerakan reformasi gereja. Hal ini jarang diketahui. Gerakan ini adalah gerakan reformasi gereja yang bukan hanya bicara tentang doktrin, yang bukan hanya bicara tentang pengajaran, bukan hanya bicara tentang Injil keselamatan. Pengajaran itu penting, tapi bukan hanya bicara tentang hal ini. Bukan hanya bicara tentang pengajaran anugerah kemuliaan Allah. Tetapi gerakan reformasi gereja juga berbicara tentang perbuatan-perbuatan baik yang nyata, yaitu menolong sesama yang membutuhkan. Lalu bagaimana dengan Calvin? Bapak Ibu Saudara, para diaken di era Calvin saat itu, mereka mendirikan pusat pelayanan sosial, yaitu hospital. Ini bukan rumah sakit yang saat ini kita yang pengertiannya berbeda dengan pengertian rumah sakit saat ini. Hospital ini adalah yang didirikan oleh para diaken di era Calvin. Hospital ini adalah balai serbaguna yang tak hanya menampung orang sakit, tetapi juga anak-anak yatim piatu, janda-janda, orang-orang buta, orang-orang cacat, orang lumpuh. Calvin sangat tertarik mengembangkan pusat pelayanan sosial ini. Karena itu dia memikirkan dan mengelola tempat ini dengan begitu serius. Tapi tidak berhenti di situ Bapak Ibu Saudara. Calvin juga mengusulkan agar orang-orang miskin yang ditampung di berbagai hospital tersebut harus diberikan keterampilan kerja. Jadi mereka tidak hanya diberikan begitu saja sembako, diberikan begitu saja bantuan tunai, tetapi juga mereka harus diberdayakan secara ekonomi. Dan goalnya pasti adalah agar mereka semua menjadi mandiri. Ada banyak sekali catatan lainnya Bapak Ibu Saudara atas apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di zaman modern. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat pada abad 18 dan 19 di sepanjang abad tersebut ada orang-orang seperti George Whitefield yang mempersembahkan sebagian besar uangnya untuk membangun panti asuhan. Ada juga yang bertahan puluhan tahun di parlemen Inggris demi menghapuskan perbudakan. Ada juga seperti William Carey yang menghapus ritual di India, yang saat itu mereka orang-orang di India selalu melakukan ritual ketika seorang suami meninggal, maka istrinya juga harus dibakar hidup-hidup. Selain itu di Inggris ada juga yang melayani sekitar 2.000 anak yatim piatu. Ada juga
orang-orang Kristen yang membangun lebih dari 17 rumah bagi para janda berusia lanjut. Ada juga yang membangun panti asuhan. Ada juga yang menampung para wanita hamil di luar nikah dan sebagainya. Bapak Ibu, di kota Bandung pun ada sepasang suami istri yang mendirikan rumah singgah yang menampung para ibu yang mengandung. Mereka mendampingi para ibu ini serta membimbing mereka dalam kerohanian. Ada juga catatan dalam Sinode GKIM yang juga menyatakan kepedulian gereja GKIM kepada sesama. Ada yang memberikan sembako kepada lingkungan seperti yang dilakukan oleh GKIM Gloria beberapa waktu yang lalu. Ada juga saya melihat salah satu GKIM pada perayaan sebagai wujud kepeduliannya pada perayaan 17 Agustus kemarin. Mereka melakukan bakti sosial, memberikan sembako kepada masyarakat lingkungan sekitar. Puji Tuhan, biarlah hal tersebut dapat tetap dilakukan. Kepedulian tersebut dapat tetap diwujudkan dalam perbuatan nyata. Jemaat sekalian, yang pasti adalah kekristenan menjadi sebuah komunitas yang penuh kepedulian bagi sesama yang dilakukan Sang Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus terlebih dahulu. Dan kita sebagai orang Kristen yang adalah peniru-peniru Kristus, marilah kita meniru apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan. Mari kita meniru, melakukan apa yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Kristus. Marilah kita meneladani apa yang sudah diperbuat oleh Kristus dalam kepedulian kepada sesama. Sama seperti yang disimpulkan oleh Calvin. Tidak ada hal lain yang di dalamnya seorang Kristen mencerminkan atau meniru Tuhan Yesus Kristus lebih nyata selain berbuat baik terhadap sesama. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya sebagai orang Kristen dapat mencerminkan atau meniru Tuhan Yesus Kristus selain dinyatakan dengan berbuat baik terhadap sesama. Perbuatan baik terhadap sesama memang begitu luas. Beberapa contoh konkret adalah seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 25. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-35. Marilah kita memberi kepada mereka, memberi makanan kepada mereka yang lapar, memberi minum kepada mereka yang haus, memberi tumpangan kepada mereka atau kepada orang asing, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang tahanan. Mungkin ada beberapa hal yang untuk saat ini tidak dapat kita lakukan secara real, mengunjungi orang sakit, tapi kita dapat mengunjungi melalui telepon, melalui online, kita mendapat mendoakannya. Bapak Ibu Saudara, teknologi sudah diberikan oleh Tuhan. Mari kita gunakan itu juga. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita tetap mewujudkan kesejatian iman dan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari melalui kepedulian kita terhadap keadaan sosial orang-orang di sekitar kita? Apakah kita wujudkan kesejatian iman kita itu? Maukah kita membawa terangnya Kristus ke tempat yang gelap dan memberitakan Injil kepada mereka? Maukah kita menjadi saluran berkat di dalam dunia ini? Amin. Marilah kita meresponi firman Tuhan dengan menaikkan pujian diambil dari KPPK 326. Jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat
pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengan doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat. Jadikan aku saluran berkat. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur jika hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong setiap jemaat, setiap pribadi jemaat GKIM Gloria, mulai dari sekolah minggu hingga jemaat dewasa. Kami semua dapat menjadi murid Kristus yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi mau melakukan firman-Mu. Biarlah kami dapat menjadi dan menyatakan terang kasih Kristus dimanapun kami berada. Berikan kepada kami hati seperti hati-Mu, yang mau melayani, yang mau mengasihi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kepada kami hati yang mau mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Berikan kepada kami hati yang mau menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami menyerahkan agar Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa. Kami menyerahkan untuk Presiden dan Wakil Presiden, berikan hikmat kepada mereka ketika mereka menyatakan atau menentukan kebijakan-kebijakan. Kami menyerahkan dan memohonkan belas kasihan Tuhan kepada mereka, agar mereka diberikan kesehatan, kekuatan ketika menjalankan pemerintahan ini Tuhan. Berikan hikmat kepada orang-orang yang ada di sekeliling beliau, agar mereka semua dapat memberikan masukan yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Sinode GKIM ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong agar kami di dalam gereja GKIM ini Tuhan memiliki persaudaraan yang kuat, dan kami dapat menyatakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Kami menyerahkan Sinode GKIM dapat memberikan dampak bagi lingkungan di sekeliling gereja-gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang kasih Tuhan, bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Jemaat sekalian dapat memberikan persembahan dengan dua cara, yaitu dapat mentransfer atau scan QR atau dapat menyerahkannya ke gereja. Mari kita memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur.
Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri dengan jemaat di segala tempat dan segala abad. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, berdaulat atas bumi. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan kami. Di akhir bulan Agustus ini, mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk memohonkan berkat yang dari Tuhan. Bapa kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau adalah Allah Ebenezer yang menyertai kehidupan kami. Bahkan sampai sekarang Engkau menolong kami, menyertai langkah-langkah kami. Dan kami yakin bahwa Engkau akan melanjutkan penyertaan-Mu di masa-masa yang akan datang. Terima kasih untuk kesempatan kami beribadah pada hari ini. Dan kami mau Tuhan menjadi umat-Mu yang terus boleh berjalan dan hidup seturut dengan tuntunan-Mu. Mari jemaat arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Syukur untuk ibadah hari ini yang sudah berjalan dengan baik. Dan kami tetap mendoakan dan menghimbau Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah situasi pandemi ini tetap menjaga protokol kesehatan dan kita tetap boleh sehat dan dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik. Dan Tuhan menolong setiap kita. Ada beberapa warta yang akan ditayangkan berikut ini. Mari kita dukung dan kita doakan sama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.